konteks dari studi kasus yang kalian pilih juga. Baik, paling nanti saya minta memang deadline-nya itu awal Januari, pekan 14 itu kalau nggak salah awal atau pertengahan Januari, tapi biar nggak mepet pas kalian liburan, biar kalian liburan juga full liburan, bagi saya mungkin pekan 13 itu sesuai dengan ini juga kita asistensi, kalian saya minta presentasi sejauh mana progresnya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak, jangan sampai ini sih, minimal kalau pemilihan kasusnya aja gitu terlalu skopnya terlalu sempit, jangan sampai saya minta ganti perusahaan aja gitu. Jadi lebih awal lebih baik. Kalau misalnya kalian mau konsultasi perusahaan ini boleh nggak gitu, lebih awal lebih baik daripada terlanjur mengerjakan terus ini kurang nih dibandingkan kelompok lain. Oke. Sambil menunggu saya mungkin ini dulu ke tugas besar dulu kalau gitu, ada 7 orang. Oke. Untuk tugas besar adalah analisis studi kasus untuk pemetaan arsitektur yang ada di kasusnya nyata. Kalian saya minta menggunakan kasus nyata dan nggak usah pakai nama ini ya, nama pseudonym, pakai aja nama asli perusahaan karena ini kan belum dipublish gitu, bukan dipublikasikan gitu. Walaupun data-datanya mungkin belum jelas apakah itu rahasia atau tidak, digunakan aja nama perusahaannya yang asli. Oke. Untuk tugas besar, ini bobotnya lumayan besar, 40%. Karena ini memang intinya adalah kalian terjun langsung ke studi kasus, latihan. EA itu kan bagian dari kekhususan dari jurusan sistem informasi dibandingkan jurusan yang lain ya. Yang membedakan kalian dengan informatika atau ilmu komputer atau membedakan dengan manajemen informatika adalah banyaknya latihan studi-studi kasus terkait analisis proses bisnis, rekayasa proses bisnis, arsitektur enterprise, nanti ke depan ada tata kelola, manajemen layanan. Nah, mata-mata kuliah ini yang domainnya itu adanya di sistem informasi gitu, dan domainnya adalah studi kasus nyata gitu. Jadi latihan-latihan seperti inilah yang melatih cara berpandang orang sistem informasi dibandingkan cara berpandangnya yang teknis seperti ilmu komputer atau informatika. CLO yang diadres dari tugas besar ini ada 4. Yang pertama bisa menganalisis arsitektur bisnis, menganalisis arsitektur sistem informasi, dan menganalisis arsitektur teknologi. Lalu yang kedua adalah mampu mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan arsitektur. Jadi analisis as is gitu, kondisi saat ini dan kondisi yang merupakan target atau harapan dari perusahaan tersebut. Menggunakan TOGAF dalam artian kalian menganalisis preliminary arsitektur visionnya, arsitektur bisnis, arsitektur data dan aplikasi, dan arsitektur teknologi. Sampai segitu aja. Menggunakan tools di sini visual paradigm atau tools. Saya membebaskan kalian menggunakan tools apa saja asalkan bisa memang untuk pemetaan arsitektur enterprise, boleh pakai Megaofex juga gitu. Atau visual paradigm untuk EA. Kalau misalkan menggunakan SWML boleh nggak? Boleh. Menggunakan apa misalkan?
sesuai dengan komponen dari komponen teknologi yang dipakai oleh perusahaan tersebut atau komponen teknologi yang diharapkan ada di perusahaan tersebut. Ini metodenya menggunakan toga, framework. Studi lapangan langsung ke organisasi boleh, atau secondary data menggunakan sumber lain seperti website perusahaan dan lain-lain. Tapi biasanya website perusahaan kan nggak terlalu detail ya, kecuali perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka pun lebih kepada laporan yang sifatnya statis, tidak lebih ke proses bisnis di dalam gitu. Jadi mungkin minggu depan saya minta kalian kumpulkan dulu rencana objek kasusnya masing-masing kelompok, apa objek kasus atau nama perusahaannya atau nama institusi atau entitasnya, untuk melihat sama ini profil singkat, sama apakah kalian sudah memiliki kontak langsung dengan perusahaan atau menggunakan data sekunder. Kalau data sekundernya pun dapatnya dari mana, apakah misalkan bisa ya, boleh misalkan menggunakan tugas akhir atau tesis yang sudah ada gitu, lengkap datanya di sana. Tapi enggak khusus EA gitu, karena EA-nya kan sudah dianalisis di sana. Jadi misalkan sebuah secondary data atau secondary dokumen terkait analisis bisnis gitu, analisis strategi bisnis atau marketing suatu perusahaan yang ada di dalamnya proses-proses bisnis yang kalian bisa gali, dan ada identifikasi teknologi yang ada di sana. Mungkin juga isu-isu yang mereka florkan di secondary dokumen tersebut. Oke, ini aturannya, saya rasa nggak ada masalah. Tidak melebihi 5 orang, tidak boleh menggunakan studi kasus yang sama, tidak boleh menggunakan perusahaan yang sama gitu ya. Kecuali jika menggunakan perusahaan yang sangat besar, bisa diperjelas pembagian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Agar nanti pas kalian presentasi di pekan terakhir bisa kelihatan ya perbedaan antara beberapa kelompok. Penilaiannya tetap individu, saya rasa ini nggak ada masalah. Ada proporsi pengerjaan masing-masing, walaupun tidak clear ya, oh bagian kerja saya ini Pak, yang teman lain menggunakan menganalisis yang itu. Jadi tetap hasilnya itu adalah hasil berkelompok secara utuh. Pembagian lebih nanti misalkan saya ingin melihat jika ada yang terlalu menonjol gitu, kok terlalu mendominasi sih satu orang ini di kelompok ini, apakah ada yang tidak sehat atau sinerginya kurang di satu kelompok ini. Tidak boleh copy paste, saya rasa ini nilai yang sudah ditanamkan di kampus kita. Boleh mencantumkan atau merefer kepada tugas besar atau tugas akhir yang lalu, tapi secara eksplisit kalian cantumkan di laporan kalian gitu. Ini menggunakan data dari sini, karena wajar ya, wajar kita mencari sampel. Yang lebih bagus adalah sampel itu untuk melihat bagaimana cara penyajian pengerjaannya, tetapi menggunakan konteks perusahaan yang berbeda. Pada minggu ke-13 akan dilakukan asistensi bersama dosen bersama saya. 2 minggu lagi, pekan depan kan praktikum ya, arsitektur teknologi. Nah setelah itu kalian presentasi sambil diskusi, bukan presentasi penilaian ya, tetapi menyajikan sampai mana kemajuan tugas besarnya. Untuk nanti saya kasih feedback juga apa yang perlu ditekankan dari kemajuan yang sudah diperoleh. Pengumpulannya di minggu ke-14. Kalau nggak salah di tanggal 4 Januari ya. Udah dicek di LMS. 4 Januari nggak? Di LMS udah bisa dicek sebenarnya 1 Januari, Pak. 1 Januari. Pengumpulan laporan tugas besar, Pak. Iya. Iya, di LMS-nya 1 Januari. Boleh lah, habis tahun baruan malamnya langsung kalian ngumpul lah. Saya malam tahun baruannya ini ya, bikin tanggal 4 aja, Pak.
Bentar, saya cek lagi LMS. Sunday kok 3 Januari. Bisa dicek lagi nggak? Due date 3 Januari 11.59 malam. Atau mau 4 Senin. Saya edit dulu. Bisa dicek lagi beneran tanggal 1 gitu. Oh, Kalau tanggal 3, Pak. submission, Pak. Mulai submission-nya tanggal 1, Pak. submission-nya ya, mulai Ya. submission-nya tanggal 1, due date-nya tanggal 3 malam. Tanggal 3 itu hari apa ya? Minggu. Gak apa-apa lah ya, tanggal 3 itu ya, Minggu malam ya. Oke lah, tanggal 3 Minggu malam. Gak usah saya edit deh. Berarti pengumpulan bisa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Oke, untuk hasilnya, output, dan seterusnya. Ini penilaian ya, penilaiannya itu proses penyusunan, kualitas artefak, kedalaman analisis, dan kualitas solusi. Kalau saya pribadi sih, saya ingin melihat kedalaman analisis. Apakah kalian benar-benar paham kebutuhan dari konteks studi kasus itu, dan memperlihatkan bahwa dengan arsitektur enterprise itu bisa memetakan kebutuhan itu menjadi, oh ini loh Pak, anggap kalian memberikan solusi ya kepada perusahaan tersebut bahwa dengan arsitektur enterprise kita bisa melihat ini solusi yang ditawarkan, ini langkah ke depan yang perlu diambil. Itu yang nggak usah dicek ke laporan, bisa kelihatan gitu kualitas dari pemahaman kalian dalam menggunakan arsitektur enterprise untuk usulan bagi perusahaan tersebut. Dan ini dua kaitan, kedalaman analisis dan justifikasi perancangan dan kualitas solusi yang ditawarkan. Kalau nilainya sebenarnya saya diambil dari standar yang ada oleh koordinator. Ada pertanyaan mengenai tugas besar. Kalau template-nya, nah untuk template, saya cek masih banyak typo sebenarnya. Tapi saya minta nanti kalian coba edit lagi masalah heading dari template ini agar bisa daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambarnya itu bisa diisi dengan otomatis menggunakan reference di sini, table of contents, table of figures gitu. Kalau yang template sekarang saya lihat nggak pakai heading, headingnya masih heading default ya. Heading stylesnya masih styles default. Oke, copy ya, belajar semua ya. Misalkan ini bab 1, heading 1, 1.1, heading 2 gitu. Jadi di kiri saya bisa nanti dicek struktur dokumen secara keseluruhan. Bisa jadi kan nanti banyak 50 halaman gitu. Jadi nggak perlu diurut dari atas sampai ke bawah. Belajar juga ini membuat heading di tiap-tiap dokumen Microsoft Word. Memang sama pembuat dokumennya belum ada. Sampai daftar pustaka. Isinya apa saja? Isi dari dokumen ini pendahuluan ini untuk menyajikan bahwa perusahaan yang kalian kaji ini memang memiliki masalah atau isu-isu yang membutuhkan integrasi atau pemetaan melalui arsitektur. Jadi ulangi kembali kuliah kita di pekan pertama sampai pekan kedua tentang apa sih masalah-masalah di perusahaan yang membuat perlu pemetaan arsitektur secara keseluruhan. Ini yang di bab 1. Jadi kebutuhan yang ada atau masalah yang ada di literatur kalian kontekstualisasi atau kalian cocokkan dengan masalah itu apakah benar-benar ada di konteks perusahaan Anda. Berikan data-data pendukung gitu ya, misalkan
sebuah perusahaan fashion gitu, kalian menganalisis sebuah perusahaan fashion, mereka memiliki cabang garment, industri garment pabrik-pabriknya di beberapa cabang. Dari sekian cabang itu mayoritasnya sudah menggunakan teknologi internet, tetapi sebagian cabang belum ada koneksi sama sekali, misalkan. Jadi pertukaran antara desain dengan hasil antara beberapa cabang masih menggunakan teknologi komunikasi biasa, WhatsApp atau email gitu, sehingga diperlukan ini. Jadi ada data real dari lapangan yang menunjukkan perlunya arsitektur enterprise. Oke. Sementara tinjauan pustaka simple saja, nggak usah terlalu banyak rangkuman dari materi arsitektur enterprise, tetapi cukup menunjukkan bahwa ada apa ilmu yang diperlukan sebelum terjun untuk memetakan arsitektur. Frameworknya nggak usah terlalu banyak, cukup satu aja, TOGAF. Framework TOGAF, Pak. Yang bab 2, subbab 23 ini ya. Lalu profil perusahaan, fokuskan kepada proses yang kalian gali. Gitu. Misalkan perusahaannya terdapat 5 divisi, kalian cuma fokus di divisi produksi, udah satu itu aja dijelaskan tentang profil perusahaan. Jangan sampai bertele-tele jadi kehilangan poin. Maksudnya kehilangan ini berbicara tentang apa sih sebenarnya dari membaca sekilas gitu. Baik sama saya atau mungkin rekan kelompok yang lain di kelas ini atau di kelas yang lain. Nah, lalu baru masuk ke struktur organisasi. Lalu masuk ke TOGAF-nya, mulai dari preliminary phase, kalian identifikasi prinsipal-prinsipalnya, lalu arsitektur vision, gitu, stakeholder, value chain, solution concept, lalu arsitektur bisnis di sini. Setelah itu, ini semua artefaknya yang core ya, yang core dari apa yang kalian bikin di praktikum harusnya. Lalu ini apa? Ini contoh kasusnya Santo Yusuf Rumah Sakit. Lalu setelah arsitektur bisnis, ada gap analysis tentunya di akhir. Arsitektur data entity-nya, komponen, sistem data, arsitektur aplikasi, pemetaan matriksnya, lalu yang terakhir adalah arsitektur teknologi. Nah, di sini. Nah, khusus arsitektur teknologi, saya yakin tidak akan bisa detail kalau menggunakan secondary data. Jadi ya agak susah juga kalau misalkan kalian langsung aja ke arsitektur target gitu, kalau misalnya nggak punya data yang cukup untuk arsitektur teknologi existing gitu. Karena susah kan, bisa jadi ini sifatnya confidential dari perusahaan, nggak mungkin dipublish juga gitu. Masa teknologi kita cuma pakai teknologi zaman CentOS versi berapa itu, yang whole security-nya terlalu banyak, belum di patch gitu, mungkin dia publish di sini. Security bolong-bolong semua nanti. Oke, terakhir baru kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Oke, itu mengenai tugas besar Anda. Ada pertanyaan mengenai tugas besar? Yang Ahmad Ali gimana, Fazlan? Udah masuk ke kelompoknya Kamil, Pak, yang 4 orang. Kelompok F. Di Google Drive. Ya, belum di-update sih, Pak, di situ. Oh iya. Ya ada laptopnya ya. Iya, masuk. Ahmad Ali itu benar di kelas 01? Iya, cutting. Benar, Pak, saya di kelas yang ini. Iya, Pak. Oh, kamu ada.